putaran uang mereka, apakah sehat atau tidak. Nah ini perlu menjadi renungan kita. Kita juga PR kita bahwa kita yakin ya seperti itu memang nggak sehat. Tapi bagi mereka kita meyakinkan ke mereka ini Pak yang butuh benar-benar kesabaran seperti itu Pak. Jadi gambaran IKM seperti itu. Jadi nggak seperti yang pabrik menengah ke atas level-levelnya yang mereka sudah terkondisi semua punya skill. Tapi kalau yang di IKM ini memang ya merangkap owner, merangkap sebagai penjual pembeli dan lain sebagainya. Apalagi yang punya admin khusus untuk menanganin masalah apa ya di manajemennya nah ini yang belum belum ada ya. Tapi memang tugas kami untuk bisa memberikan edukasi ke arah situ. Seperti itu gambarannya Pak Yunan. Baik, Pak Nanang. Ya, Pak. Nah, ini Izin sebenarnya kan, menambahkan, Pak. ya, Ya, silakan Pak Pandu. tadi terkait roadmap-nya seperti apa, pengennya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari kami sih pengennya dari aplikasi tersebut. Langsung fokus aja nih punya aplikasi, nggak usah sistem ya. Karena nah, aplikasi tersebut itu bisa direplikasi apanya digunakan Aplikasi. digunakan untuk Ya, ya. IKM-IKM lainnya. Jadi memang pada saat ini itu kita yang khusus untuk pendampingannya itu di salah satu IKM di Bali atau Hmm. dua IKM di Bali. Kebetulan mereka komitmennya yang sudah berkomitmen gitu Pak ya untuk industri Oke, oke, Pak. 4.0 Ya. karena kan nyari IKM yang komitmennya ada itu kan juga cukup ya cukup tantangan lah, tantangan bagi kami gitu karena terkait eh, hal-hal seperti ini unik Pak IKM itu Pak. Saya aja sudah istilahnya gini, saya yang penting jualan aja laku gitu. Kenapa kok pakai seperti ini gitu? Itu masuknya ke situ itu agak ya tak penuh tantangan lah masuknya ke situ itu. Jadi ya kalau bisa sih mungkin eh, karena unik IKM itu unik, mungkin apa namanya misalkan inventory atau modul inventory itu bisa digunakan di satu IKM, ternyata IKM yang lainnya butuhnya modul lainnya mungkin ke depannya nanti dikembangkan modul yang lainnya atau gimana, yang penting satu itu mungkin bisa digunakan untuk beberapa hal yang sederhana namun fungsional untuk semuanya gitu Bapak. Kalau pengennya sih seperti itu. Kalau mau roadmap-nya Pak ya secara garis besar. Izin Pak Yunan menambahkan. Oke, silakan Pak Aldi. Ya, menarik nih Pak Nanang. Apa tadi gambaran yang kendala di lapangan ya. Ya, saya senang sekali kalau seperti ini gambarannya. Tahun lalu saya juga pernah ada Zoom dengan para pelaku industri kulit di Garut. Memang permasalahannya sama, Pak. Memang secara omset mereka wah omset bagus gitu. Tapi seringnya itu loh kok uangnya nggak napak gitu ya. Kok uangnya ini karena kas masuknya gitu. Penjualan bagus, cara penjualan, tapi mungkin mereka ada pencatatan biaya yang terlewat. Seperti tadi yang inventory, beli barang gitu. Karena inventory juga nanti setelah itu yang kepake berapa rupiah. Karena mereka mungkin juga belum paham. Misalnya pada saat tanggal beli, nanti di akhir periode itu dihitung lagi sisa berapa yang terpakai itu jadi HPP-nya. Belum dari biaya tenaga kerja, itu bahan baku langsung. Belum tenaga kerja, terus biaya-biaya lainnya. Nah itu yang saya rasa mereka miss di situ. Karena kalau Pak Pandu bilang, yang penting jualan, terus ya memang betul ada omset gitu. Tapi begitu secara pencatatan, tapi kalau dihitung laba bersih, mungkin ya masih positif. Tapi kalau misalnya kas masuk, nah itu biasanya nggak match. Nah dengan adanya tertib administrasi yang didukung dengan aplikasi ini, itu membantu sekali. Jadi nanti kas masuknya akan termonitor, yang mana larinya gitu. Karena pada saat nanti di laporan keuangan itu, kalau nggak ketemu ya, nanti ada beberapa yang mungkin larinya tidak sesuai peruntukannya. Satu. Terus memang harus diedukasi juga para pelaku UMKM-nya di industri kecil menengah ini, IKM, bahwasanya manfaat dari mulai tertib administrasi ini bisa bankable. Jadi bisa dipakai buat misalnya kredit usaha rakyat gitu atau mikro-mikro pembiayaan mikro lainnya. Karena mereka mintanya itu sebenarnya minimal pencatatan. Tapi kalau sudah dibantu aplikasi ini kan jadinya udah pembukuan. Ya, sudah pembukuan. Karena pencatatan dan pembukuan itu kalau di akuntansi itu beda tuh Pak. Kalau pembukaan itu pasti pencatatan, kalau pencatatan bukan pembukuan. Karena udah hukum debit kredit tadi.
Ya, paling ke sana nanti ujungnya kalau mereka ngajukan pembiayaan itu tidak larinya ke pinjol gitu ya, yang bunganya besar, tapi ke lembaga-lembaga pembiayaan, financing yang memang memberikan bunga rendah atau setidaknya bagi hasil yang tidak memberatkan para pelaku UMKM. Itu kurang lebihnya, Pak Yunan. Terima kasih Pak Aldi untuk masukannya. Nah, ini berarti sudah kalau sudah ada IKM yang komitmen untuk nanti minimal menggunakan atau membudayakan ya tentang data itu ya di Bali. Nah, kalau boleh tahu Pak, sejauh ini atau selama ini sudah pernah ada atau belum Pak ya penggunaan semacam tools atau aplikasi yang memudahkan mereka selama ini Pak sejauh sampai dengan sekarang ini Belum Pak, belum pernah ada Pak. sama sekali belum pernah Pak Nanang Belum, ya? belum, belum. Ini Oh yang gitu. khusus di Bali Pak ya, Ya khusus di ya ya Bali. betul Pak. Ya tidak Nah, tidak kita juga punya IKM yang lainnya sih, itu juga sudah menerapkan. Tapi heeh. itu mungkin sudah naik level ya istilahnya kalau kita ngomong ya, Oh sudah iya naik iya level iya. IKM-nya. Tapi yang secara umum memang IKM itu untuk aplikasi itu belum 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 ya. penerapan belum. Ya ya. Nah, mungkin ini yang jadi tantangan juga karena kan peran dari balai itu kan nanti hanya mendampingi kan Pak ya, Pak Pandu, Pak Betul, Nanang ya. betul. Nah, Iya, nanti iya. Ya, bagaimana kalau ini misalnya kita bangun digitalisasi ini kan yang menggunakan, kemudian siapa pemilik proses bisnisnya ini juga kita perlu pikirkan juga. Mungkin ada yang ini Pak Wardani atau Bu Erna Pak, gambaran nanti ke depannya seperti apa? Karena ini kan kita juga udah cukup tergambar ya IKM yang ada komitmen ternyata meskipun hanya mungkin yang di Bali dulu gitu. Nanti Ya, bisa jadi prototipe nanti di sana. betul. Jadi sepertinya memang akhirnya kita akan memilih contoh ya, memilih contoh dulu yang di Bali, kemudian kita identifikasi bagaimana proses bisnis yang biasa mereka lakukan gitu ya, yang manual tadi ya, yang dari proses pembeliannya dicatat secara manual atau cuma direkap, tapi rekapnya hanya rekap angka aja gitu ya, padahal seharusnya kan bisa lebih detail gitu ya dan yang lainnya lah. Tapi at least syarat utama untuk bisa menentukan requirement untuk aplikasinya malah sudah ada, Pak. Karena sudah ada proses bisnis manualnya. Nah, kalau belum ada proses bisnis manualnya itu malah yang repot ya untuk menentukan requirementnya. Jadi misalnya kita sudah tahu nih mereka pasti ketika melakukan pembelian gitu ya, mereka harus mencatat apa bahan baku yang dibeli gitu ya, kemudian besarannya berapa. Hanya sekarang tadi yang disorot sama Pak Aldi ya, masalah tertibnya gitu ya, tertib administrasinya itu yang kita tingkatkan awareness-nya dengan menggunakan digitalisasi. Ya harapannya eh, kalau kalau sekarang mungkin mereka merasa mudah ya, udahlah saya cuma pengen tahu aja hari ini belanja berapa, terus nanti penjualannya berapa gitu ya. Tapi tidak bisa mengukur kesehatan organisasinya, bisnisnya gitu ya. Eh, Peningkatan penjualannya berapa, bahkan kalau kita mau ngomong sampai jauh itu nanti dari data transaksi tersebut kita bisa bikin analisis trennya gitu ya. Nah, manfaat-manfaat itu yang eh, mungkin nanti bisa jadi sisi menarik. Kenapa mereka harus menggunakan aplikasinya itu secara rutin gitu ya. Kalau Pak Aldi tadi kan menyampaikan ini ya masalah pembukuannya gitu ya. Pencatatan yang dinaikkan levelnya jadi pembukuan gitu ya. Dari pencatatan yang daily transaksionalnya, daily operationnya nanti jadi pembukuan yang memang memenuhi hukum-hukum akuntansi gitu. Kalau mau diaudit pajak juga gampang gitu ya. Punya evidence pembukuannya yang bagus. Nah, Bu Erna ini salah satu ahli untuk tren analisis juga, Pak, gitu. Nah, itu, eh, beliau mungkin kalau kalau sudah digunakan secara operasional bagus gitu ya, kita nanti bisa tingkatkan data transaksi yang mereka punya mungkin dalam kurun waktu 1 tahun digunakan gitu ya, mereka menggunakan secara rutin. Nah, kita akan tingkatkan lagi nanti levelnya, Pak, gitu ya. Yang mudah-mudahan ini akan jadi contoh nanti jadi agent gitu ya, jadi agent untuk IKM yang lain. Kami sudah menggunakan produk ini, kemudian mendapatkan manfaat seperti apa gitu.
Nah, masalah minimnya tenaga admin itu kami juga pernah ketemu Pak sama UMKM, kebetulan dapat tugas dari eh, yayasan gitu ya untuk bisa ketemu dengan UMKM menggali sama Pak masalah digitalisasi juga gitu ya. Kalau di UMKM malah lebih ini lagi Pak, lebih lebih minim lagi kebutuhannya tentang aplikasi karena mereka boro-boro mau megang laptop, mau megang HP gitu ya. Mereka masih harus masak, mereka harus melayani penjual dan seterusnya. Meskipun sudah pernah dikasih ada program-program aplikasi gratis yang diberikan dari pemerintah gitu ya. Itu yang mereka lakukan hanya sekedar create akun, Pak. Hanya bikin akun, terus habis itu pas sudah sampai rumah, habis habis training gitu ya, sampai rumah mereka sendiri lupa tadi username dan passwordnya apa ya gitu. Jadi ya boro-boro mau menggunakannya gitu. Nah, awareness itu yang memang mau nggak mau ya eh, nanti harus kita kuatkan kepada IKM yang akan menggunakan gitu. Tapi kayaknya yang sudah lebih clear adalah kita mencoba memotret di satu IKM aja gitu ya. Satu IKM itu yang nanti jadi contoh, kemudian bisa direplika di tempat lain, atau kalau misalnya nanti ternyata bisa diangkat, ada kebutuhan monitoring dari balai gitu ya, ya berarti ini kita scale up-nya dari sisi proses bisnisnya. Gitu Pak Yunan, tambahan dari saya. Baik, makasih Pak Wardani. Bu Erna, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Erna? Oke Pak, terima kasih. Mungkin tadi ya berarti kalau kita simpulkan untuk tahap pertama ini lebih ke mengamankan operasionalnya dulu ya. Jadi apa yang mereka lakukan saat ini kita coba capture, kemudian setelah di capture kita diskusi dengan balai juga bagaimana sih ideal proses bisnisnya gitu ya. Karena kan belum tentu yang tadi di Bali itu proses bisnis mereka yang mereka lakukan itu biasanya kayak gini, tapi ternyata idealnya teh tidak harus seperti itu gitu ya. Nah, itu mungkin akan kita perlu banyak masukan dari balainya justru yang kita arahkan karena dengan adanya aplikasi itu kita akan mencoba menertibkan, mendisiplinkan, merubah pola pikir gitu ya. Dan hasilnya laporannya memang menjadi ideal gitu. Itu mungkin kalau dari saya jadi eh, pasti perlu pendampingan juga dari balainya untuk melihat proses bisnis yang tadi karena yang biasanya dilakukan belum tentu itu yang ideal gitu ya, seperti itu. Itu kemudian tadi mungkin ya Pak lebih ke pembatasan kira-kira dari sisi timeline atau mungkin dari sisi ruang lingkup aplikasinya karena tadi kan kalau kita bicara pasti ruang lingkupnya cukup besar ya kalau misalnya mau mengejar semua modul. Nah, paling itu sih kalau misalnya dari sisi timeline dulu mungkin yang lebih bisa didefinisikan ya Pak. Kira-kira target dari balanya ini inginnya di kapan nih udah mulai ada aplikasinya karena kami perlu turunkan menjadi timeline di kami juga gitu biar bisa menyesuaikan. Mungkin itu dari saya. Makasih Bu Erna atas masukannya. Nah, mungkin tahap selanjutnya nanti kegiatan ini mau mengorganisnya seperti apa gitu ya. Karena kalau di Telyu sendiri Pak Pandu, Pak Nanang untuk skema pengabdian masyarakat yang nanti bisa ada pembiayaan kegiatannya tuh sudah tutup periodenya Pak. Baru aja bulan lalu gitu ya. Saya belum kebayang ini kita mengorganize kegiatan ini seperti apa gitu ya. Karena kan eh, ya kami tadinya kalau misalnya ini bergulirnya 2 bulan yang lalu mungkin kita bisa ajukan sebagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh kampus. Cuma kami belum kebayang ini kegiatan ini mau diorganisasi seperti apa gitu. Barangkali kalau di Balai Persepatuan itu sendiri gimana Pak ya? Apakah memungkinkan itu dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang pembiayaannya oleh Balai atau gimana Pak? Oke, baik Pak. Jadi kalau untuk apa namanya pendampingan inti ini Pak ya, eh, kalau untuk apa namanya istilahnya sharing kita ya, sharing dari balai itu mungkin kita bisa istilahnya mendatangkan teman-teman
dari Telkom ke ininya apa namanya ke lokasi ke site-nya apa namanya IKM-nya nanti untuk memotret kondisi di sana seperti itu. Nanti kita yang nanggung biayanya. Tapi kalau untuk yang develop itunya biaya untuk develop aplikasinya, nah itu tadi belum tercakup di anggaran kami. Nanti seperti itu sih Pak. Tapi kalau untuk cuma apa mendatangkan teman-teman ke Ya, ya. site kita Hmm. bisa seperti itu Ya. Pak. Baik, Pak. Itu mungkin tahapannya berarti nanti identifikasi permasalahan dan kebutuhan dulu mungkin ya, kalau untuk Ya, kegiatan ini ya. Dan boleh mungkin seperti itu. kalau misalnya nanti bisa, saya kurang paham juga nih untuk pengabdian masyarakat yang di RTPM itu dimulainya kapan, Pak? Pak Wardani atau Bu Erna atau Pak Alfian punya gambaran nggak? Kalau nggak salah baru mulai lagi. Kalau yang sekarang itu kan selesai di Januari ya. Yang Januari baru ya. ya, yang baru ini selesai Januari, berarti kayaknya kemungkinan paling cepatnya di Februari, Pak. Oh, Februari ya. Ya, Februari tahun depan ya. Ya, ya, ya. Paling itu ya, nanti kalau misalnya mau diajukan untuk develop ya paling mengandalkan dari skema itu Pak ya, kita ajukan proposalnya Iya, Pak ya. iya nggak Untuk apa-apa yang Pak. ini ya, mitra Hmm. ya, mitra Iya, betul. eksternal ya. Heeh. Mhm. Atau yang ini Pak, yang ke Dereka Pak, ke Dereka malah mungkin kayaknya malah gede nih ya, kansnya karena ini kan apa? Kita bermitra dengan institusi pemerintah ya. Ya. Kalau ke Dereka malah banyak ruang untuk ini Pak Pandu, banyak ruang lah untuk Oh gitu, beda dengan mengembangkan ini. yang pengabdian masyarakat itu Pak ya, beda lagi. Ya, skemanya pengabdian masyarakat pembiayaannya nanti dengan ke Dereka Pak. Oh Cuma nanti coba kami cek ininya ya, periodenya ya. iya, iya. Ya, nggak Nanti apa-apa Pak. Tahap awal misalnya untuk identifikasi masalah dan kebutuhan sistem nggak apa-apa. Nanti mungkin dari balai mengundang dulu tim dari Telyu untuk ke lapangan untuk lapangan mengidentifikasi gitu, permasalahan dan ininya gitu ya. ya seperti itu Ya, bisa Pak. baik, baik. Baik kalau gitu Pak, mungkin ada lagi mau kita diskusikan Pak? Ini dari Pak Nanang. Pak di sini hadir Pak Alvin kayak tadi ya. Oh Mungkin Pak bisa Alfian, iya Ya, Pak rekan menambahkan. kita Alfian. Pak. Dari BPP ada Pak Alfian dan Pak Oh Erik. ya Pak Alfian ya. Maka Pak. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Alfian atau Pak Erik. Ini sambil ada acara Pak, kebetulan di tempat kami Pak. Oh gitu Pak ya. Iya, Ya, jadi ya, ya. mungkin sambil Ya, apa namanya melakukan kegiatan gitu teman-teman. ya. Nggak apa-apa Pak. Tapi yang penting kita udah tergambar gitu ya. Ya gambaran Tergambar awalnya kalau sudah ada misalnya kita gitu mau Pak ya. melangkah lebih jauh sampai ke develop system nanti kita tahapan-tahapannya kan sudah tergambar ya. Ya, Ya, ya. Baik Pak. Kami akan tunggu kalau misalnya itu dalam bentuk undangan nanti silakan dikirimkan aja Pak undangannya nanti coba kami konsolidasi dan koordinasi di tim internal Telkom gitu Pak. baik Pak. Ya. Ya. Baik Pak, kalau gitu terima kasih sekali ini diskusinya. Mudah-mudahan ini Ya, ada progres. Nanti nih. untuk rekaman diskusinya akan kami share Pak ya Siap. melalui Pak Nanang dan teman-teman Iya, di dalam Zoom nanti melalui saya. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak Pandu, terima Pak kasih. Nanang, Pak Wardani, Terima Bu kasih. Erna, Pak Aldi, Pak Alfian atas diskusinya pada siang ini. Nanti kalau ada agenda lebih lanjut ya teknisnya seperti apa kita akan coba agendakan di ke depan gitu ya Pak ya. Yap. Makasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Pak Yunan, Pak Anang, Pak Live. Pandu, Pak Aldi. Terima kasih semuanya.